Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadif Ganjik Rabian dari SMA Negeri 3 Bandung. Kesempatan kali ini saya sedang bersama Bapak Aryo, Kepala Cabang BJB Mika. Sebelumnya saya ingin mempertanyakan beberapa tentang bank konvensional. Oke. Yang pertama, apa saja sih produk simpanan yang ditawarkan bank? Misalnya tabungan biasa atau deposito. Nah, bagaimana tuh sistemnya? Oke, untuk produk di Bank BJB sendiri, secara simpanan, secara garis besarnya ada 3 di tabungan, giro dan deposito. Cuma memang ada produk turunannya, seperti sekarang sedang ada program promosi Biar Tanda Mata, itu seperti tabungan, tapi mungkin secara bunganya setara dengan deposito. Lalu ada yang program kemarin akhir tahun juga ada yang naruh di simpanan tapi dapat hadiah langsung dan lain-lain. Itu mungkin produknya secara bukan produk yang tetap gitu, cuma kalau secara garis besarnya ada tabungan, giro dan deposito. Oke. Selanjutnya pertanyaan kedua, kalau kita ingin pinjam uang di bank, apakah ada biaya tambahan lain selain bunga? Kalau untuk pinjam biasanya di awal itu ada provisi dan biaya administrasi. Lalu kalau untuk biaya kredit KPR biasanya ada biaya appraisal juga. Appraisal itu penilaian jaminan. Jadi yang melakukan penilaian jaminan itu pihak eksternal agar hasilnya juga lebih independen. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga, ada apa keuntungan utama menggunakan bank BJB untuk masyarakat umum? Apakah ada kekurangannya juga? Keuntungan? Iya, untuk apa tuh kayak ada keuntungan utama nggak kita menggunakan bank BJB untuk masyarakat umum? Apakah ada kekurangannya juga gitu? Kalau untuk keuntungan mungkin khususnya bagi masyarakat Jawa Barat ya. Karena Bank BJB ini pemegang saham terbesarnya mungkin Pemprov Jawa Barat, lalu Pemkab dan Pemkot wilayah Jawa Barat. Jadi kita itu setiap setiap tahun kan bagi-bagi dividen itu kepada para pemegang saham. Jadi mungkin jadi salah satu sumber PAD juga, pendapatan hasil daerah. Jadi dari segi bisnis Bank BJB ketika menghasilkan profit kan nanti akan kembali menjadi dividen. Setelah kembali ke pemerintah, mungkin PAD tersebut bisa digunakan untuk pembangunan di Jawa Barat. Lalu kalau untuk masyarakat pada umumnya, mungkin kalau menabung di bank relatif lebih aman daripada disimpan di rumah, karena secara secara pencatatan juga kan sudah pasti menggunakan IT ya. Lalu secara uang yang disimpan juga kan sudah pasti kamu bertanggung jawab untuk disimpan, ditulis dan keamanan segala macam. Oke. Dan yang keempat, ada bagaimana cara Bank BJB menjaga keamanan uang yang disimpan oleh nasabah? Ya, salah satunya mungkin ya kita taruh di kuis ya. Kita kan punya kuis di sini, lalu kita juga punya sistem IT yang mumpuni ya. Mungkin selama ini kan mungkin bisa dikatakan tidak pernah mendengar kabar tentang Bank BJB dihack atau segala macam. Mungkin lebih ke kalau di ATM itu kan kejahatan ya, maksudnya itu ganjal-ganjal pakai korek api atau apa, bukan terkait sistem. Jadi kalau secara sistemnya kita sudah benar-benar secure. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rajiv Firdaus Marpau. Ini mau mencari Bapak Halil. Oke, jadi buat pertama Bapak, apa saja produk atau layanan unggulan di bank konvensional, dan apakah ada produk yang dirancang agar lebih ramah terhadap nasabah muslim? Produk unggulan di bank konvensional Di bank BJB. di bank BJB ya, produk unggulannya mungkin kalau di kredit mungkin kita ada kredit untuk khusus untuk para PNS. Lalu kalau untuk simpanan tadi untuk sudah disampaikan ya, kita sama mungkin semua bank juga pasti ada memberi tabungan, giro dan deposito.
Lalu untuk kalau pinjaman sih kita banyak ya, ada kredit untuk karyawan PNS, lalu untuk kredit mikro juga ada, kredit kredit komersial dan lain-lain kita ada. Cuma kalau untuk di wilayah Jawa Barat mungkin kita dikasih privilege untuk para PNS mendapatkan kredit tanpa menggunakan jaminan, ya jaminannya cukup 0 SK aja dan prosesnya juga cepat, bisa 1 hari pelayanan. Lalu tadi terkait dengan bank syariah ya, Ya. maksudnya Bank konvensional. konvensional Ya. dalam rangka, saya lupa pertanyaannya tadi kalau gitu. Oh ya, di pertanyaannya itu apa saja produk atau layanan unggulan di bank konvensional atau bank BJB ini, dan apakah ada produk yang dirancang agar lebih ramah untuk nasabah muslim? Saya kira kalau untuk yang terakhir, apakah ada produk yang dirancang ramah untuk masyarakat muslim, kalau lihat sejarahnya perbankan, mungkin kalau di Indonesia justru kan adanya bank konvensional dulu. Jadi secara secara persaingan juga mungkin, dan cara persaingan lalu di kondisi di masyarakat, saya rasa justru bank konvensional tidak ada masalah sih yang untuk diterima di masyarakat muslim. Dan kondisi di Indonesia sendiri, lebih dari 90% kan perbankan dikuasai oleh bank konvensional. Jadi untuk perbankan syariah justru baru mulai kalau untuk di Indonesia, dan belum sempurna juga syariahnya seperti yang ada di negara-negara muslim lainnya, terutama di Arab Saudi. Ya. Selanjutnya, bagaimana bank konvensional ini atau bank BJB ini menghadapi persaingan dengan bank syariah, terutama di negara mayoritas muslim seperti di Indonesia? Nah, menyambung tadi statement saya sebelumnya, mungkin terkait bank syariah yang boleh dikatakan baru di Indonesia. Jadi sebenarnya bank BJB juga punya namanya bank BJB Syariah. Dulu mungkin terbentuknya saya lupa tahun 2009 atau apa, mulai spin off tuh di 2010-an lah. Jadi sekarang itu sudah menjadi entitas yang terpisah dari bank BJB. Jadi tidak satu manajemen gitu. Dalam artian kalau sebelum spin off itu bank BJB Syariah direkturnya masih direktur bank BJB, kalau sekarang sudah memiliki direktorat sendiri. Nah, bank lain pun sama, seperti BRI Syariah, mungkin Bank Mandiri Syariah, dan bank-bank lain yang pakai kata-kata syariah itu munculnya setelah ada bank konvensional. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana cara menghadapi bank syariah, justru mungkin kita sekarang posisinya jauh untuk saat ini masih lebih besar daripada bank syariah sendiri untuk secara market share-nya di Indonesia. Jadi ya mayoritas masyarakat Indonesia walaupun muslim untuk saat ini pilihannya mungkin pilihan utamanya masih ke bank konvensional, belum ke bank syariah. Mungkin kedepannya sih juga nggak tahu, dikarenakan kan mungkin karena umurnya juga baru, sedangkan bank konvensional juga sudah lama. Kan ada yang kayak BRI, kan ada yang saya lupa itu udah berapa, udah di atas 100 tahun lah kayak BRI, sedangkan bank syariah kan baru kalau nggak salah masih di bawah 20 tahunan gitu usianya. Jadi saya rasa untuk kondisi saat ini sih bukan menjadi pesaing kami untuk masyarakat. Ya, oke. Dan untuk pertanyaan terakhir itu, apakah bank konvensional menyediakan layanan konsultasi atau nasabah yang ingin memahami perbedaan produk konvensional atau produk syariah? Kalau untuk di bank BJB sendiri sih, setahu saya tidak ada untuk layanan seperti itu. Cuma mungkin kita bisa bantu menjelaskan saja terkait bank konvensional itu seperti apa. Karena setiap bank juga mempunyai mempunyai
kita fokus untuk menjual produk kami sendiri daripada untuk menerangkan perbedaan antara konvensional dan syariah. Begitu. Ya, makasih Bapak kalian sudah memberikan jawabannya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Putranto. Hari ini saya bersama Ibu dengan Eva. Saya sebagai Group Head di kantor pusat di Divisi Dana Korporasi dan Institusi BJB Syariah. Saya akan ajukan beberapa pertanyaan ke Ibu Eva. Boleh. Oke, yang pertama, apa yang membedakan sistem bagi hasil di bank dengan bunga di bank konvensional? Kalau di bank syariah memang sistemnya menggunakan sistem bagi hasil. Jadi dari misalnya gini, ada nasabah menyimpan dana di bank BJB Syariah, misalnya menyimpan nabung atau deposito 100 juta misalnya gitu. Nah, dititipkan di BJB Syariah, kemudian sama BJB Syariah diputarkan gitu kan untuk usahanya siapa? Ada nasabah lain yang pinjam melalui BJB Syariah. Nah, uangnya nanti dipinjamkan kepada nasabah peminjam gitu ya untuk digunakan sebagai usaha. Nanti akan ada keuntungan. Nah, keuntungan itu yang akan dibagi hasilkan. Gitu, dibagi hasilkan. Kemudian porsinya nanti akan ditentukan di awal, porsi bagi hasilnya. Untuk nasabah yang tadi nyimpen berapa persen, kemudian untuk banknya berapa persen, seperti itu. Kemudian dengan yang peminjam juga sama, itu ada porsi bagi hasil yang sudah ditentukan di depan gitu. Untuk si peminjam berapa, untuk banknya berapa, seperti itu. Jadi kalau untuk yang peminjam itu namanya margin yang harus dikembalikan atau dibayar kepada BJB Syariah. Nanti akan dikembalikan kepada penyimpan yang punya duit tadi sebagai bagi hasil, seperti itu. Jadi memang real usahanya seperti itu. Siapa Mas? Farel ya, Kang Farel, seperti itu ya. Oke. Usahanya. Jadi ada bagi hasil yang diberikan kepada nasabah. Jadi nanti lebih adil karena itu real dari pendapatan yang diberikan atau dihasilkan oleh bank, kemudian dibagi hasilkan kepada nasabah. Dan itu juga porsinya itu sudah ditentukan di awal. Jadi bukan bunga. Kalau bunga kan oke, harus 7% misalnya. Ketika nyimpen deposito bunganya 7%, itu harus 7%, mau banknya usahanya lagi turun, mau usahanya lagi naik, pokoknya 7%. Kalau dengan bank syariah itu porsi yang ditentukan di awal, porsinya. Jadi berapapun hasilnya nanti, itu porsinya misalnya tadi, apakah kan porsi itu 100% nih. Misalnya 70% buat nasabah, 30% buat bank, atau sebaliknya misalnya gitu ya. 30% buat nasabah, 70% buat bank. Jadi hasilnya misalnya si keuntungannya 100.000, yaitu yang akan dibagikan gitu. 30.000-nya buat nasabah, 70.000-nya buat bank, seperti itu. Jadi real gitu, bukan persentase 7% misalnya dari keuntungan gitu kan, bukan seperti itu, atau dari dana yang dititipkan gitu ya. Pusing nggak sih? Pusing ya? Ya pokoknya begitulah ya. Oke. Gitu. Nah, Jadi bagi hasil ya, sistem bagi hasil itu real diberikan kepada nasabah. Jadi bukan persentase seperti bank konvensional seperti itu, tapi nisbahnya atau porsinya yang ditentukan seperti itu. Ya. Oke. Yang selanjutnya, pertanyaan kedua itu, apa saja kelebihan dan tantangan menggunakan bank syariah dibandingkan bank konvensional? Nah, karena bank syariah ini baru muncul baru-baru lah ya gitu ya. Walaupun sebetulnya di Indonesia ini kan masyarakat mayoritas adalah muslim ya. Tapi karena bank konvensional sudah berabad-abad ada di Indonesia, itu pasti sudah sangat mengakar di masyarakat gitu ya. Jadi kita sebagai insan bank syariah perlu mengedukasi masyarakat bahwa dengan berbanking dengan bank syariah itu lebih aman. Kenapa? Karena dari sisi ajaran Islam ya udah pasti ketika ada bank syariah ya memang seharusnya muslim itu berbanking di bank syariah. Kalau dulu kenapa nggak dianjurkan di bank syariah ya karena memang belum ada gitu ya. Kalau sekarang kan bukan hanya bank konvensional tapi bank syariah juga sudah ada. Jadi sebaiknya untuk muslim berbanking dengan bank syariah, karena di bank syariah itu kan
untuk prinsip yang digunakan adalah prinsip syariat Islam. Nah, udah pasti benar menurut syariat Islam. Ibaratnya gini nih, teman-teman atau Kang Farel misalnya diberi suguhan makanan gitu ya, ayam goreng padahal ya halal kan, halal nih. Tapi yang satu disembelihnya pakai bismillah, yang satu enggak. Milih yang mana? Pilih yang bismillah. Nah, milih yang pakai bismillah. Berarti ketika ada dua makanan yang memang yang satu sudah pasti halal, yang satu nggak halal, pasti milihnya yang halal, ya kan? Ketika misalnya kita lagi ada di hutan darurat, terus ada babi lewat, kita makan babi daripada kelaparan, itu darurat. Nah, sama aja dengan kondisi sekarang ini. Sekarang kan udah nggak dalam kondisi darurat ya. Ketika ada pilihan bank syariah, sebaiknya berbanking di bank syariah. Lain halnya ketika zaman dulu belum ada bank syariah, boleh di bank konvensional seperti itu. Jadi kenapa lebih aman di bank syariah? Karena lebih sesuai dengan syariat Islam. Nah, itu mungkin ya. Oke. Ada lagi? Ada. Banyak. Oke. Ya, yang terakhir dari saya itu mengapa dalam Islam riba dianggap merugikan masyarakat? Bagaimana bank syariah mengatasi hal ini? Kenapa riba dianggap merugikan masyarakat? Karena kan kalau sistem riba itu kan berbunga gitu ya, sehingga membelenggu lah, mencekik gitu ya, mencekik yang peminjam gitu. Lain halnya dengan bank syariah. Kalau bank syariah itu misalnya gini, mau beli rumah, datanglah ke BDD Syariah. Bu, saya mau beli rumah, harganya berapa? 300 juta misalnya gitu. Oke, saya belikan dulu rumahnya, kata si bank nih, saya belikan dulu rumahnya, saya beli 300 juta, tapi saya jual ke Farel 500 juta, tapi boleh diangsur selama 10 tahun gitu. Setuju nggak? Oke, setuju. Oke, yaitu yang akan dibayar selama 10 tahun dicicil dari berapa? Angsurannya misalnya 1 juta gitu kan. Dari awal akad sampai 10 tahun itu bayarnya hanya 1 juta. Jadi walaupun Bank Indonesia menaikkan suku bunganya, tetap angsurannya tidak akan berubah, 1 juta sampai selesai, sampai 10 tahun. Tapi bedanya dengan bank konvensional, itu ketika suku bunga naik, itu ikut naik, floating, ikut naik. Nah, belum tentu nasabah itu prepare gitu dengan kenaikan suku bunga. Bisa jadi, waduh saya udah nggak mampu lagi nih bayar angsuran karena kok naik terus ya gitu. Tapi beda dengan bank syariah, dari awal akad sampai selesai jangka waktu, misalnya tadi 10 tahun akadnya, ya udah nggak akan naik gitu. Padahal misalnya penghasilan Farel udah 10 kali lipat dari awal akad, tapi angsurannya tetap aja 1 juta seperti itu. Jadi itu yang membedakan dengan bank syariah. Jadi lebih bisa memprediksi gitu ya. Oh oke, 10 tahun kemudian saya memang angsurannya tetap segitu gitu. Tapi kalau konvensional itu floating, bisa misalnya 2 tahun pertama tetap angsurannya, tapi tahun berikutnya bisa tiba-tiba naik 2 kali lipat seperti itu. Itu kalau yang di konvensional. Jadi kalau di bank syariah kita udah tahu, oh margin yang harus dibayar adalah tadi 200 juta gitu. Kita akan bayar selama 10 tahun gitu kan. Itu contoh kasarnya ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyain nggak? Kali bingung. Saya akan melanjutkan beberapa pertanyaan tentang bank syariah. Kalau kita menabung di bank, akad apa yang digunakan dan apakah ada bagi hasil atau keuntungan tertentu bagi nasabah berarti ya? Ya, kalau nabung, nah jadi sebetulnya instrumen simpanan di bank itu ada 3 macam ya, ada giro, tabungan, dan deposito. Nah kalau tadi yang dipertanyakan adalah tabungan di bank syariah itu ada 2 akad yang dipergunakan, ada akad wadiah, ada akad mudharabah. Kalau akad wadiah, jadi nasabah itu hanya betul-betul nabung, hanya nitip aja gitu ya, jadi nggak akan ada bagi hasil, karena wadiah itu artinya titipan, jadi hanya nitip aja, nggak akan diberikan bagi hasil. Tapi sewaktu-waktu bank akan memberikan bonus, tapi tidak diperjanjikan di awal. Nah itu tabungan yang akadnya wadiah. Jadi kalau misalnya Fakih nabung 100.000 gitu ya, selama 3 bulan misalnya mau ngeprint buku, ya tetap aja 100.000 kalau nggak setor lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya setor lagi ya
tabungannya akan bertambah sesuai setoran yang disetorkan oleh Faki. Tapi nggak akan bertambah tuh karena tidak ada bagi hasilnya, karena prinsipnya adalah akadnya wadiah. Ada satu lagi tabungan yang akadnya mudharabah. Mudharabah itu diberikan bagi hasil, sehingga nanti ketika Fakih nabung selama 1 bulan misalnya, setiap awal bulan itu akan diberikan bagi hasil gitu, dan bagi hasilnya porsinya itu macam-macam, setiap bank berbeda-beda, ada ketentuannya tersendiri seperti itu ya. Baik, lanjut sekarang bagaimana proses pinjam uang di bank tanpa menggunakan sistem bunga? Apakah lebih rumit dibandingkan dengan bank konvensional? Sebetulnya kalau di bank syariah itu tidak ada yang pinjem uang cash gitu, karena di bank syariah itu harus sesuai dengan peruntukannya. Misalnya gini, tadi sudah disampaikan ke yang sebelumnya ya, ke Farel, kayak mau beli rumah gitu ya, pinjam uangnya dari BJB Syariah gitu ya. Kalau mau beli kendaraan ya kita betul-betul akan belikan kendaraannya. Kalau misalnya untuk umroh ya kita akan hubungkan dengan travel umrohnya gitu. Jadi memang pinjam di bank syariah itu harus sesuai dengan peruntukannya. Atau misalnya untuk renovasi rumah boleh, kita akan berikan uangnya kepada siapa yang nanti misalnya materialnya gitu ya, atau vendornya untuk penyedia atau yang mau ngebangunin rumahnya seperti itu gitu. Jadi memang betul-betul sesuai dengan peruntukannya. Nggak bisa misalnya pinjam uang untuk apa aja bebas, misalnya multiguna, nggak ada gitu. Kalau di bank syariah harus sesuai dengan peruntukannya seperti itu. Nggak ribet karena memang ada mekanismenya lah. Sudah diatur juga di bank syariah gitu ya. Misalnya untuk beli rumah tadi sudah disampaikan kepada Farel. Jadi misalnya rumahnya harga berapa, ya udah kita belikan rumah seharga sekian, mau dicicil berapa lama dengan harga sekian gitu. Jadi marginnya juga udah ketahuan gitu kan, berapa yang harus dibayarkan kepada BJB Syariah. Rumahnya mau di mana? Di lokasi X gitu. Oke, kita akan bayarkan kepada developernya gitu kan, untuk nanti dilanjutkan oleh atau dicicil oleh nasabah seperti itu gitu. Kalau misalnya ribet nih Bang, harus nyari-nyari developer. Kita sebetulnya udah kerjasama dengan banyak developer ya. Kemudian saya mau sendiri boleh. Kita nanti ada akad wakalah mewakilkan kepada nasabah gitu, untuk silakan mencari sendiri gitu, seperti itu. Jadi sudah diatur mekanismenya dengan semudah mungkin ya, agar nasabah juga dibantu atau merasa dipermudah dengan berbanking dengan bank syariah seperti itu. Baik. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Boleh. Halo semua, perkenalkan nama saya Mir Aprilian Purasantika dan di sini saya masih bersama dengan Ibu Eva. Di sini saya akan melanjutkan beberapa pertanyaan mengenai bank syariah. Yang pertama, apa saja sih jenis akad yang digunakan Bank BJB Syariah? Contohnya itu mudharabah atau musyarakah. Ya kalau akad banyak ya yang diterapkan di bank syariah. Kalau akad simpanan biasanya tadi udah disebutkan, udah pinter ya, ada akad wadiah, mudharabah gitu ya. Kemudian kalau akad-akad pembiayaan atau kredit ya, kalau di bank konvensional itu juga banyak. Ada murabahah, jual beli, ada tadi musyarakah gitu kan. Banyak sekali akad yang diterapkan di Bank BJB Syariah. Yang pastinya sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya pertanyaan terakhir, apa saja sih manfaat memilih bank syariah? Kayak kita milih umat kita tuh kan muslim, kenapa sih kita manfaatnya milih bank BJB Syariah ini? Tadi sudah disinggung sebetulnya ya di sesi pertama. Jadi yang pasti kenapa kita harus memilih bank syariah sebagai muslim ya, karena memang bank syariah sudah sesuai dengan prinsip syariat Islam. Jadi untuk menjalankan ekonomi gitu ya, sebaiknya memilih bank syariah karena sudah sesuai dengan syariat Islam. Itu sih gitu. Apalagi kalau orang Jawa Barat ya bank syariahnya ya Bank BJB Syariah gitu. Promosi. Ada lagi? Sudah. Udah Oke. aja. Terima kasih kepada Ibu Eva yang sudah sama-sama, menyempatkan waktunya untuk bisa membantu kita untuk mengenai apa sih Bank BJB Syariah itu lebih dalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih semua.